Sebagai pejabat disiplin, kalau belum waktunya jangan. Kalau belum mampu jangan. Ini kadang-kadang bangatan pede, bikin statement selalu blunder mulu. Tolong kompornya dimatiin, itu dia. Bocah SD juga tahu. Mengkritik bukan berarti benci, enggak benci kita sayang, justru kita kritik supaya benar, evaluasi, ya kan banyak anggaran yang diserap dari yang lain, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran sosial, banyak yang masuk ke itu, hampir triliunan, ratusan, ya kan itu saya baca di berita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, dan juga yang sama kita hormati Wakil Ketua Komisi DPR RI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Sugeng Suparwoto MT, Ketua Senat Akademik Universitas, yaitu Bapak Profesor Dr. Andes HM Ahmad Syah, SPD, MPD, MSc, dan juga segenap, banyak banget ini, Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta. Ini nggak pakai kacamata baca, mohon maaf. Jadi kalau kata kacamata baca enak, ini kacamata yang baca, kita yang dengerin. Penasehat Pendidik Kedutaan Besar Malaysia, Ibu Puan Safiza binti Muhammad Fazil, terus banyak banget ini udah. Dan segenap yang hadir, segenap sivitas akademika UNJ, dan para hadirin yang juga hadir di sini, namanya hadirin, ada juga hadir out, jadi in dan out. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang dalam rangka halal bihalal Universitas Negeri Jakarta dengan tema tanda kutip menguatkan kebersamaan, mewujudkan UNJ berdampak dan bereputasi global. Itu ada bacaannya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita pada hari ini diberikan selalu sehat walafiat. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, kurang pantas dan kurang layak kalau saya memberikan tausiah. Tausiah itu sebenarnya maknanya orang yang memberikan wasiat. Jadi kalau disebut tausiah, orang yang memberikan wasiat, itu berarti orang yang mau mati. Ini mah kita lagi aja diskusi nih, enggak ceramah, ini mah kultum dah. Ya kuliah tunggu makan. Dalam suasana halal bihalal ini kita bersyukur bahwa 1 bulan penuh kita melalui sekolah yang bernama Ramadan. 1 bulan penuh kita masuk di pesantren Ramadan dan madrasah Ramadan. Banyak kurikulum pelajaran yang kita ambil dari Ramadan ini. Kita bisa lihat
bahwa pelajaran Ramadan ini 1 bulan penuh kita sekolah di situ dan ingin mencapai kelulusan yang terbaik dari Ramadan. Apa yang kita ambil dari pelajaran Ramadan? Pertama, Ramadan ini adalah bulan latihan, 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan. Pelajaran yang diambil begitu banyak, diantaranya adalah pelajaran puasa. Ini puasa banyak rangkaiannya dengan tema kita kali ini, dan pelajaran terdapat dalam Ramadan. Di antaranya puasa. Puasa itu pertama adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah rahasia. Kenapa ibadah rahasia? Karena ibadah puasa ini beda dengan ibadah yang lain. Puasa itu ibadah yang nggak bisa dinilai orang. Ibadah yang lain gampang dinilai, gampang dilihat. Kan tetangga ada aja yang ngomong, tetangga kita tuh kayaknya sholatnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sujud lama banget. Orang masih bisa nilai begitu. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya sedekahnya berani ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sedekah jumlahnya gede. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Biar ludahnya seember belum tentu mantep ini bang. Kenapa? Puasa tuh nggak ada yang bisa nilai. Makanya Allah bilang asyamuli wa ana ajzibi. Puasa itu buat aku yang akan balas. Nggak ada ganjaran yang spesifik, nggak ada. Kenapa? Karena ibadah puasa ibadah rahasia, dan ibadah yang paling gampang pura-puranya puasa. Ibadah yang lain nggak bisa bang pura-pura. Pura-pura sholat menghadap kemana? Pura-pura zakat bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Di bulan Ramadan kemarin praktekin, kita masuk kamar, dalam kamar kunci dah, makan 2 piring, keluar kamar jalan lemes-lemesin, mulut kita lap dah, ngomong sama temen, waduh gua lemes banget ini puasa, nggak sahur malam, padahal habis ngelebok. Kenapa? Ibadah rahasia yang diambil dari pelajaran puasa untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Pertama, puasa mendidik kita disiplin. Disiplin harus membentuk karakter kita. Kenapa? Karena kita diajarkan disiplin makan minum. Dari makan minum aja kita bisa disiplin. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Siang hari barang yang halal jadi haram. Tempe emang halal. Kapan itu halalnya? Habis maghrib. Es buah memang halal, halalnya habis maghrib. Termasuk kolak halal habis maghrib. Siang hari haram. Belum waktunya disiplin makan minum. Tergantung kita yang mengkondisikan. Bahwa kenapa? Karena puasa ngajarin disiplin makan minum. Tempe halal habis maghrib, es buah halal habis maghrib, termasuk istri sendiri halal habis terawih. Nafsu amat habis maghrib ya. Assalamualaikum doang Romani. Diajarkan disiplin. Ini kan disiplin kita, jujur aja dah, kita lihat Masya Allah, disiplin kita kadang masih ditongkrongin. Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? SNK mana? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak.
Jadi enteng nyautnya bang, saya nggak tahu ada bapak disiplin masih ditongkrongin. Masuk tol, udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Nih disiplin kita kadang-kadang masih acak-acakan. Kita pengen konsentrasi disiplin. Dari apa? Disiplin dari segala hal, dalam segala lini. Ayo sebagai pejabat disiplin. Kalau belum waktunya jangan, belum mampu jangan. Ini kadang-kadang bangatan pede, bikin statement selalu blunder mulu. Iya jelas, kalau masakan sudah mateng itu ada videonya, saya mengikutin aja kan viral itu. Tolong kompornya dimatiin, itu dia. Bocah SD juga tahu. Kita pengen disiplin, disiplin segala hal. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari puasa itu apa? Puasa ngajarin kita supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita. Ya Allah, bagaimana saudara saya yang merasakan lapar dan haus bukan hanya di bulan Ramadan saja, siang malam dia merasakan lapar dan haus, tinggal di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan. Ini menumbuh kembangkan semangat kita untuk berbagi. Maka puasa ngajarin kita peka supaya jangan pelit, berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Yang dibutuhkan kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kita ingin merasakan apa yang dirasakan mereka sama. Kenapa? Puasa itu ternyata nggak enak lapar. Masya Allah. Kita pengen saling berbagi kok. Puasa tuh ngajarin itu peka. Ternyata hidup enak adanya orang lain tuh. Saya ngomong begini karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Kalau nggak perlu nggak mungkin tuh UNJ ngundang saya. Kita saling perlu, bukan berarti penceramah, ya kan? Bukan berarti penceramah ini mubalek kiai lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, yang dengerin nggak ada. Paling kata security itu Ustaz udah lama begitu kan PA bang. Hidup enak adanya orang lain. Kita pengen berbagi, maka menumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Nih halal bihalal. Kita pengen kembalikan lagi, ketika kita pengen ada kemenangan harus ada kekompakan. Kalau pengen kekompakan harus ada kekuatan. Kalau sudah ada kekuatan, persatuan dan kesatuan yang kita tumbuh kembangkan. Artinya apa? Dengan kita bersilaturahim, ini akan menumbuhkan semangat kebersamaan. Nih halal bihalal. 1 bulan penuh kita memanjatkan doa, meminta ampun, melebur kesalahan kita, dosa kita hanya kepada Allah tuh ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang goiru mahdoh, ibadah sosial kemasyarakatan. Hari ini kita saling bersalam-salaman, bukan sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati saling bersalam-salaman. Ini salah satu bentuk kebersamaan kita. Hidup enak adanya orang lain. Bahkan Al-Imam Ghazali pesan, kun kal yadain walatakun kal udhunain. Hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan kau hidup seperti 2 kuping. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang akur bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur dia. Jangan kayak kuping hidup, kuping kanan budek, kiri anteng aja. Dia mah nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Hidup enak adanya
Orang lain tangan kanan sama tangan kiri. Perbedaan jangan dianggap permusuhan. Mengkritik bukan berarti benci. Enggak benci kita. Kita sayang, justru kita kritik supaya benar evaluasi. Ya kan banyak anggaran yang diserap dari yang lain. Anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran sosial, banyak yang masuk ke itu, hampir triliunan, ratusan. Ya kan itu saya baca di berita. Nih, Masya Allah, kita kepengen hidup kayak dua tangan nih, kanan kiri berbeda kok. Kanan gatel, kiri nih nggak pernah diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kanan gatel kiri ngomel, garuk sendiri lu, nggak ada. Kiri gatel kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan bang. Ya Allah, nggak pernah sirik, nggak pernah iri, nggak pernah degik, nggak pernah benci, nggak pernah nyinyir. Tangan kanan cakep-cakep kerjaannya, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri, sadar sesadar-sadarnya yang kiri. Emang tugas gue bagian di belakang, gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, ya kan, bagian pembersihan gue lakonin tuh pembersihan. Yang kanan nggak sombong dan nggak pernah marah, wow belagu, enggak. Yang kanan paham, tenang kiri, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu kiri. Ya Allah, hidup enak, saling berbagi. Kerjasamanya kompak, kanan kiri. Kalau jalan tuh lenggang, yang kanan ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang, yang kiri ke depan, kanan gantian, gua ngalah dah ke belakang. Cakep jalan kita bang. Ya Allah, coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang mau ngalah. Jalan kayak robot begini kita nih. Ini namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Makanya kita butuh orang lain, butuh kritik dari orang lain, butuh saran dari orang lain, butuh itu semua. Kenapa? Karena nggak selamanya kita sempurna. Dengan kita puasa dilatih tuh. Untuk apa? Untuk peka, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Maka Ramadan ini pelajaran disiplin dengan puasa. Yang kedua diajarkan peka. Yang ketiga puasa mengajarkan jujur. Ketika lagi puasa Ramadan, siang hari kita sholat zuhur, sebelum sholat zuhur kita wudhu, lagi wudhu kita ke kumur. Andaikan saja kita telan sedikit itu air, kita korupsi, kita minum itu air, jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa kita nggak lakukan? Karena kita merasa adanya Allah. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup, jujur dimanapun berada, supaya hidup kita nggak hancur. Dan dengan jujur hidup kita akan mujur, insya Allah akan selalu senantiasa berkah. Kenapa? Puasa tuh pelajaran, ngajarin jujur, ngajarin disiplin, ngajarin sabar, ngajarin peka. Sabar belum waktunya, diajarkan sabar dari mulai imsak sampai terbenamnya matahari, sampai azan maghrib kita disuruh sabar, menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, menahan. Entar makanya kalau pejabat yang udah pada dilantik itu, ya Bu, harus baca doa. Sebenarnya doa apa? Niat puasa, nawaitu saumagodin. Begitu musinya puasa. Pengen ini entar, pengen itu entar, tahan dulu. Ini udah dilantik jadi pejabat, doanya doa buka puasa, Allahumma lakasumtu, apa aja dimakan. Artinya apa? Kita nahan hawa nafsu. Kenapa pakai hawa nafsu? Karena yang mulain duluan adalah perempuan. Nabi Adam digodain sama ibu Hawa, maka duluan dia yang godain. Maka adanya kata hawa nafsu karena perempuan dulu yang godain. Enggak ada Adam nafsu, enggak ada ibu. Yang ada hawa nafsu. Adam enggak, belakangan belum nafsu. Itu emang begitu ya, kagak cayaan ya.
Ya kan Nabi Adam disuruh sama Allah begitu, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam tinggal kamu di surga bersama istrimu tuh, cuman jangan deket wala taqraba hadhihi syajarah, dipesan sama Allah jangan deketin buah khuldi, deket aja nggak boleh apalagi sampai lu makan. Nah namanya iblis nggak seneng ada Adam sama Hawa. Nabi Adam digodain iblis kuat, nah ibu Hawa melalui ibu Hawa jalurnya tuh udah sana Hawa lo godain laki lo no namanya Hawa ya dirayu-rayu, ayo dong ayang mam dong tayang buah khuldinya ya mam kerayu-rayu, akhirnya dimakan juga, maka buah khuldi dimakan Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan Nabi Adam. Sampai sekarang dikisahkan laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher, itu buah khuldi. Ibu nggak percaya nih, terpulang dah pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya tuh. Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain, kebanyakan begitu. Sampai di dada nyangkut, alhamdulillah bersyukur ibu nyangkut di dada. Bayangin Allah desain nyangkut dari dengkul, ayo ribet udah. Jadi kesono-sono ngomong itu. Nih yuk kita jaga kebersamaan dengan halal bihalal. Apalagi kita ambil pelajaran dari Ramadan untuk apa? Untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita dilatih untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka Allah nyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah perintahkan pertama sempurnakan dulu bilangan puasamu 1 bulan penuh. Disuruh puasa 1 bulan penuh. Yang namanya 1 bulan penuh bisa 29 bisa 30. Maka ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Kamis. Lebarannya wow, yang hari Rebo Islam KTP. Tuh disuruh sempurnain dulu 1 bulan penuh, barulah Allah perintah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka bertakbirlah, agungkan nama Allah, besarkan nama Allah atas apa? Karunia rahmat, agar kamu mendapatkan hidayah untukmu. Artinya apa? Selesai kita 1 bulan penuh, bergembiralah kita, bertakbir kepada Allah hari kemenangan. Maka hari ini telah kita menjalankan semua itu melalui kampus UNJ ini. Kita berhalal bihalal. Halal bihalal hanyalah tradisi yang ada di Indonesia. Halal bihalal, kalau al halal bil halal, jadi jelas halal bihalal, al halal bil halal, jadi biar jelas mana nakiroh mana ma'rifat. Insya Allah dengan kita melaksanakan halal bihalal, yuk kita kembali. Syawal adalah peningkatan sesuai tema kita, menguatkan kebersamaan, mewujudkan UNJ berdampak dan berreputasi global. Artinya saya bangga bagian dari UNJ, saya bangga sebagian dari apa? Dari kampus kita yang tercinta. Kita kepengen menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bereputasi baik. Masya Allah, artinya kita kepengen yuk menunjukkan bahwa kita bisa. Kebersamaan, kekompakan. Kita pengen meraih apa yang kita cita-citakan. Kita ingin mencetak bahwa generasi anak-anak kita, generasi mahasiswa kita menjadi generasi yang akademik, insya Allah menjadi yang berfikir, berzikir, dan insya Allah menjadi orang-orang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita saring halal bihalal, memaafkan. Ini bentuk momen buat kita untuk saling berbagi, saling memaafkan. Orang minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena minta maaf gampang, tapi memberi maaf susah.
Lebih gampang meminta maaf daripada memberi maaf. Minta maaf mah gampang, maafin gue bang ya, gue banyak salah sama lu. Tapi memberi maaf rada-rada susah. Ya emang gue gede sama lu minta maaf sama gue. Ini kadang-kadang begitu. Kenapa? Tetapi meminta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kita saling menghargai, menghormati. Kita kepengen kebersamaan, selalu bergandengan tangan. Hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Disebut kaya ada yang miskin, jangan sombong. Disebut pejabat ada rakyat, jangan sombong tuh. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Kita pakai baju atasan doang nggak ada bawahannya, bagaimana? Itu aja contohnya dah. Ribet rasanya. Kita kepengen ada kebersamaan, jangan sombong. Semua status sosial itu jangan kita bikin sombong kok. Setiap atasan ada bawahan, setiap pejabat ada rakyat, setiap yang kaya ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Ingat, di atas nasi uduk masih ada kerupuk. Di atas nasi uduk masih ada goreng bawang. Sambal di pinggiran, minggir dia mak ngempet. Kenapa? Karena kita semuanya yang paling takwa, yang dicari oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang takwa, sukses kita dunia akhirat. Semua itu kita lulus dari Ramadan dapat titel la'allakum tattaqun. Kita pengen jadi orang yang beriman, selalu bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling pangkatnya tinggi, jabatan tinggi, duit banyak, harta banyak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi ketakwaannya, insya Allah itu kita raih melalui Ramadan. Dengan kita bisa menghadapi 11 bulan yang akan datang, dengan kita punya sifat jujur, kita punya sifat disiplin, kita punya sifat sabar, dan kita punya sifat yang namanya ingin merasakan kebersamaan, punya sifat peka terhadap sesama kita. Dengan kita puasa, itu yang kita ambil pelajaran dari Ramadan. Maka kita berhalal bihalal. Selesai kita puasa 1 bulan penuh, kita bertakbiran meraih kemenangan, maka ketika itu kita mendapatkan dan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selesai kita lebur kesalahan kita di bulan Ramadan kepada Allah, ada kesalahan, ada khilaf di antara sesama kita. Kenapa? Lebaran milik nasional. Lebaran milik nasional. Kita pengen semuanya bukan ngikutin sekedar lebaran, tapi kita pengen dapetin Idul Fitri. Lebaran dengan Idul Fitri berbeda. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh. Pak Ustadz itu kan dia nggak pernah terawih, boleh ngikut lebaran lah, boleh. Timbang lebaran, nggak pernah puasa Pak Ustadz, boleh ngikut lebaran. Tapi nggak sembarang orang boleh ngikutin Idul Fitri. Karena Idul Fitri milik orang-orang yang memanfaatkan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh kesabaran. Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia jalanin itu semua Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dari Allah. Walaupun capek-capek dikit dijalanin tarawih, walaupun pegel-pegel dikit dia jalanin tadarus, walaupun haus-haus sedikit, lapar-lapar sedikit dijalankan puasa. Ini semua kita jalanin tuh. Orang yang memberikan selalu terbaik buat di bulan Ramadan, maka dialah orang yang mendapatkan Idul Fitri. Lebaran masih apa aja boleh. Kadang puasa enggak, terawih kagak, lebaran kurang seminggu pakai ngomong nggak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran aja. Lah lu kagak puasa. Yang puasa mah berasa banget bang, Masya Allah. Makanya ujian terberat di akhir-akhir Ramadan, Masya Allah. Disitulah Rasulullah menyontohkan di akhir 10 akhir Ramadan, menyontohkan untuk apa? Mengencangkan ikat pinggang, menghamparkan sejadah lebih banyak di masjid ketimbang di luar. Artinya kita pengen takarub di situ. Orang yang model begitu dapat Idul Fitri. Lebaran ngikutin siapa aja silakan, yang penting keyakinan ijtihad yang kuat. Kenapa? Yang penting kita dapetin Idul Fitri.
puasa kagak, terawih kagak, ya Allah malam takbiran mandi setengah 4 subuh, minyak wangi aja guyur semua, THR dari RT tuh baju juga lo kain gak dikeset lagi mereknya bu, lo paling depan dia jam 6 udah nyampe ke masjid, pakai nangis lagi tuh, Allahu Akbar la ilaha, malaikat negor lu terawih kagak, puasa kagak, pakai nangis. Yang begitu dapat lebaran doang tuh, yang dapat Idul Fitri kita yang merasakan, yang menjalankan ibadah dengan khusyuk, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita rapi semuanya, maka selesai Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kita kepengen Idul Fitri, kita kepengen suci lahir dan batin seperti apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibu. Ibu melahirkan bayi, bayi nggak ada dosanya. Kita semua seperti bayi-bayi lagi yang nggak ada dosa kepada Allah sesama kita dengan halal bihalal hari ini. Bayi nggak ada dosanya, maka rezekinya lancar. Orang yang nggak ada dosanya kasih lancar rezekinya seperti bayi. Maka bayi ada aja yang datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal belum ada giginya. Ya Allah, rengginang daripada nggak kemakan, dimakanlah sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi dosa. Ini kan ngomongin rengginang. Bu, yang jelas ini ya, kenapa mak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang gak punya dosa dan gigi. Itu aja dah, biar kagak ribut. Masya Allah, kita kepengen yuk mendapatkan itu semua. Mudah-mudahan dengan tema yang kita terapkan pada kegiatan halal bihalal ini, semoga dapat realisasi. Kita kepengen bersalam-salaman, bukan hanya sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati kita saling bersalam-salaman. Ada 3 doa yang diaminkan Rasulullah. Doa Jibril yang diaminkan Rasulullah selesai turun Idul Fitri. Selesai turun memberikan khutbah Idul Fitri, Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin 3 kali padahal tidak ada yang berdoa kepadamu? Apa kata Rasul? Tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu Jibril berdoa kepada Allah, aku diminta mengaminkannya. Kalau yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, ini kagak ditolak acan-acan doanya, langsung dikabul, diijabah, kontan. Apa doanya Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima puasanya, tarawehnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Maka Ramadan telah tiada, datang hari raya Idul Fitri. Sebagai anak berkewajiban datang minta ridhonya. Beruntung orang yang masih punya orang tua, ibu bapaknya masih ada, bisa datang, kita bisa cium tangan nyari berkahnya. Bahkan kita datang mudik langsung ketemu di kampung. Kenapa? Karena di situ keramatnya. Bicara ke orang tua jasanya nggak ada. Masya Allah Pak, kita sekarang udah jadi orang tua. Masya Allah, kumpulin harta sebanyak-banyaknya buat menebus jasa kedua orang tua, nggak bakal ketebus. Apalagi jasanya emak. Masya Allah, anak emak lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapak-bapak mah nggak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis itu bocah? Gue injak bocah, gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Mama sayang sama anak. Maka satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang emak. Apa bapak kita nggak hebat? Bapak lebih hebat lagi. 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Menjarang terjadi itu. Masya Allah. Pulang dicegat ibu-ibu nih.
Masya Allah. Nih kita minta ridho sama orang tua, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Ya, titik terendah seorang anak ketika datang hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri tidak ada tangan yang bisa kita cium di rumah kita, yaitu ibu bapak kita. Maka kita kepengen, yuk jangan sampai ibadah kita ditolak. Kita sudah lakukan itu semua, wah dibela-belain. Apalagi itu saudara kita yang pada mudik, motor Mio, jok pendek, sambung papan, bumpuk 3, berangkat nyampe tuh, Masya Allah, girang dan gembira. Kenapa? Karena pengen ketemu dengan keluarga. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah ucapin amin, jangan protes. Emang begitu ceritanya. Maka kita minta ridho suami kita, minta ridho suami, minta maaf sama sang istri, saling memaafkan. Kenapa ibu bapak? Karena kita banyak berbuat salah, berbuat khilaf. Kadang-kadang kan, ya Allah, kalau kita hitung-hitung bang, kenapa sih ini kebanyakan yang mati laki-laki duluan baru ibu-ibu, bapak duluan yang mati. Kenapa? Emang udah survei membuktikan. Kita udah lebih capek. Maka ibu hargai suami kita. Ya Allah, ini kadang-kadang nyuruh suami enak aja. Mau berangkat ngaji aja makai nyuruh laki. Bang, gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Tuh kadang-kadang bikin salah nggak kerasa tuh. Bangun bang, kerja lu tidur mulu. Lah lakinya dikata gitu, bagus tidur aja kerja. Gini hari baru bangun, lihat jam berapa no, lah laki suami lagi tidur disuruh ngiat jam. Kan salah ibu. Bangun bang, lihat jam berapa no, laki lagi tidur merem bu, lagi merem disuruh ngiat jam. Ibu aja yang melek ngiat jam pakai nyuruh laki. Hari gini baru bangun, rezeki lu habis bang, dipatokin ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Artinya apa? Banyak salah yang gak sengaja di antara kita. Ini kita pengen saling meridhoi, memaafkan di antara kita. Dan yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Maka inilah makna halal bihalal, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Ibadah Ramadan kita saling memaafkan, jangan sampai memutuskan silaturahim. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Panglima Jenderal Sudirman pernah berkata, apa kata beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan, dan tidak terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Silaturahim, Rasulullah menyatakan, orang yang rajin silaturahim panjang umur, murah rezeki. Hari ini udah kelihatan kita, rezeki kita tuh ada makanan di depan, ya kan? Ntar makan jalan prasmanan, ya kan? Yakinlah pasti ada. Memang belum nyarap, ya kan bu? Nih Masya Allah, coba kita kalau nggak datang kemarin nggak mungkin kita bisa makan tuh. Bisa Ustadz, ya cuman beli sini kan kagak gratis. Alhamdulillah, emang udah ada anggarannya. Dikasih rezeki yang lancar. Makanya orang tua dulu rajin silaturahim, umurnya panjang. Saya salut bang, banyak peneliti tuh, Masya Allah, kenapa orang-orang tua dulu umurnya lebih banyak, lebih panjang umur ketimbang orang-orang sekarang. Dulu saya punya kakek engkong, saya tuh umurnya 120, 115. Nenek itu 115. Kenapa? Matanya masih awas, kupingnya masih denger, nggak pikun bu, giginya masih utuh. Kenapa? Ternyata orang tua dulu umurnya panjang, rajin silaturahim. Terasa sekarang, oh iya dulu masih kecil kalau udah malam takbiran nih dipesen sama emak sama bapak, namanya Betawi, lo besok habis baik id kumpul sini rame-rame, bilangin saudara lo semuanya tuh orang tua dulu, kita lebaran ke rumah engkong anu, wah anu di sono tuh berangkat, anaknya beror kan tahu sendiri orang dulu 15 anaknya, bener. Saya aja 9, satu emak tuh, belum lagi 15. Bu Allah bu, itu pada girang orang tua dulu umurnya anaknya banyak tuh girang. Lebaran pertama datang, assalamualaikum mbak, maafin ya nggak bisa ngasih duit apa-apa, tembakau doang ini 1 juta tuh, 1 juta bu tembakau. Anak yang kedua datang lagi, mbak ini duit ada cepeknya 100 juta dah buatnya, 1 juta nih buat beli sirih. Masya Allah luar biasa, sirih 1 juta dikumpulin dari 15 orang dapat 20 juta.
Emaknya dikasih, neng nih dari anak-anak lu nih pegang 15 juta 20 juta lah. Emak itu bukan girang malah nangis. Kok nangis lu? Ya gua nyesel bang bikin 15. Kalau ketahuan begini gue bikin 25. Ya Allah, lakinya ngomong somplak bisa lo. Ini Masya Allah Pak Rajin datang tuh ureror kita lebaran silaturahim, emak di belakang bawa nenteng tenong, bo uli dodol wajik orang dulu tuh. Bapak kita keren pakai jas, menjaga pakai aja taruh di pundak, jalan kaki gerah zaman dulu, sendal lilinya ditenteng blok, hujan celananya gulung gendengkul becek. Berangkat pagi pulang sore, kenal sama saudara semua, luar biasa. Makanya orang tua dulu ada bahasa di Betawi, nggak kehilangan obor, semuanya kenal sama saudara. Wajar umurnya panjang, rajin silaturahim. Yang kedua, makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia. Orang dulu tuh minum air sawah aja nggak mati bang, mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh batang padi. Orang tua dulu makannya masih asli, bikinan tangan, uli dodol wajik kena ginang renggining kue corol akar kelapa kedeblag sagon geplak ongol-ongol obio cucur gemplong abu sagon tuh bebe makan sagon nggak boleh ngomong kita, boh muncrat tuh. Sekarang nih kita umur rada pendek 40 aja udah penyakitan banyak, udah makanannya udah nggak asli, silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Udah zaman enak sekarang, pokoknya lebaran mana tuh lu banyak banget bang kiriman di WA, udah kata-kata mutiara lagi. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat lisan tak bisa bicara, berarti kan tanda-tanda stroke itu dia. Bikin kata-kata yang bener lah, nyusun kata-kata. Ya Allah, di saat tangan tak bisa berjabat, di saat lisan tak bisa berkata, di saat kaki tak bisa melangkah, berarti ciri-ciri stroke itu bisa ringan bisa berat. Di hari yang fitrah ini, ilaha illallah ya, lebaran jarang nyampe, depan rumah setontonan kagak datang lebaran. Ngapain gue lebaran sama dia aja nggak lebaran sama gue. Nah itu begitu, rata-rata umur ada pendek sekarang, makanya penyakit rada banyak, rumah sakit banyak, penyakit aneh-aneh tambah banyak. Penyakit aneh-aneh udah kencing pahit, darah pendek, urat asem, Masya Allah. Mati enggak, hidup enggak, di atas balai nangkrak aja. Ya Allah, nggak enak jadi kembang balai. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda, setengah 9 masukin lagi, besok dijemur lagi. Ya Allah, bu anaknya jemur lupa ngangkat, itu yang lebih parah. Ya Allah, anaknya main game aja setengah 12 baru inget, ya Allah bapak belum keangkat. Ya ulet itu bapaknya. Ya Allah, ini UNJ salah ngundang Ustadz ini mah. Ini orang PA diundang. Ini orang akademi semua, ini dosen, guru besar, rektor, numpuk. Wah, udah macam-macam ini mah nggak ceramah, ini kok latihan pidato aja di sini saya. Mudah-mudahan ya namanya juga akal-akalan nyari makan. Insya Allah mudah-mudahan ya daripada nipu orang. Masya Allah, kita kepengen Ramadan ini berkesan buat kita. Ramadan ini kita berharap lebih baik dari Ramadan tahun lalu, dan kita pun berharap ke depannya bisa ketemu Ramadan lagi, bisa silaturahim lagi, berhalal bihalal lagi, dan kita jangan sampai ibadah kita ditolak. Yuk kita jalanin 3 itu, semoga kita bisa menjadi orang-orang pilihan Allah, la'allakum tattaqun, dan kita benar-benar menjadi orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian, dan seperti kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih dan tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Karena udah habis waktunya, ntar juga kita maksih waktunya makan siang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat afiah, panjang umur. Terima kasih Pak Prof, Pak Rektor, dan udah ngundang saya. Insya Allah ya kapan-kapan ya, udah segini aja ya. Kalau masih penasaran undang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi ya, namanya juga ya Bu. Dan ini aja, insya Allah mudah-mudahan sehat afiah semua. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan, minal aidin wal faizin.
wal makbulin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin semuanya, walaupun tangan gak bersalaman, hati saling bersalam-salaman. Insyaallah kalau nanti selesai acara kita bermusafahah, bersalam-salaman, insyaallah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih ya. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada ya, kalau ada nih, kalau ada ya, kalau enggak bagaimana kek ya, cuman ngingetin doang ini, bukan ngasih tahu, takut kelupaan barangkali. Sering banget terjadi begitu. Orang udah saking repotnya panitia lah gitu udah pulang, ya Allah amplop lupa. Bener, ini cerita beneran ini, bukanlah bohong. Iya, sampai 2:30 pagi saya tungguin ini, belum nyampe juga panitia nih. Jam 3 ngetok pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ya Allah, gue maafin gue, amplop ketinggalan gue, ya Allah, gitu. Ya Allah, dalam hati saya emang gue lagi tungguin, kita tak gitu aja. Enggak, ini mah bercanda Pak Rektor, ini bercanda. Jangan dianggap bercanda. Pokoknya ya nggak perlu amplop, nggak perlu isi yang insyaallah, yang penting jumlah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Canda ini ya Allah tuh begitu mulu. Terima kasih dari saya, banyak kurang banyak kesalahan, tapi sebelumnya saya tutup, saya mohon keikhlasannya untuk baca Fatihah. Apa yang kita niatin semua yang baik dijabah, dikabul. Allah kasih sehat, afiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. Banyak kurang banyak kesalahan ya, jangan lupa nanti pulang ya, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.